Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Segenap pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sampai saat ini masih sama-sama diberikan kenikmatan sehat, kekuatan zahir dan batin, sehingga kita sama-sama masih bisa untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Muraqil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yang bagi laka, dan hendaknya lah ataupun sebaiknya kamu itu, kata Imam Ghazali, anta'lama qabla kulli syai'in, qabla syuru' fi kulli syai'in, sebelum kamu memulai setiap sesuatu, ay amali matlubin syar'an, ini amal, katakan ibadah yang dituntut secara syariat, apa yang hendaknya kita ketahui, annal hidayah allati hiya samratul ilmi laha bidayah wa nihayah, bahwasanya hidayah ay suluku tariqa ilallah, yakni menempuh jalan menuju Allah, katakanlah ibadah, amal-amal kebaikan, yang mana ibadah itu sendiri, kata beliau, merupakan allatiha samratul ilmi, merupakan buah daripada ilmu. Itulah bidayah, itu ada permulaannya, ada awalnya. Wa nihayatun, dan juga ada nihayahnya, ada ujungnya, ada puncaknya. Adapun permulaan daripada nihayah itu sendiri adalah wa ya'al musammatu bisyari'ati wa tariqah, yakni yang dinamakan dengan syariat dan tarikat. Itulah permulaan daripada hidayah. Sedangkan nihayah itu sendiri adalah wa ya'al musammatu bil haqiqah, itulah yang dinamakan hakikat. Jadi ujung daripada hidayah adalah syariat dan tarikat. Awal daripada hidayah adalah syariat dan tarikat, sedangkan ujungnya, puncaknya adalah hakikat. Artinya, kalau kita ingin mencapai dalam rangka jalan menempuh Allah ini harus melalui jalan ini. Mulai dari permulaannya, syukur-syukur kita kalau sampai kepada ujungnya hakikat. Permulaannya adalah syariat dan tarikat, ujungnya adalah hakikat. Kenapa kok begitu? Kok bisa dikatakan bahwasanya permulaannya itu adalah syariat dan tarikat, sedangkan ujungnya adalah hakikat? Lianna hakikat syai' muntahau, karena hakikat sesuatu itu adalah muntaha, ujungnya, puncaknya. Wahiyya samratu syari' wa tarikat, yang mana hakikat itu sendiri adalah buah daripada syariat dan tarikat. Adapun hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan sedangkan syariat dan tarikat buahnya adalah hakikat. Intinya ini bermula juga daripada ilmu. Untuk mencapai kita ini agar bisa melakukan hidayah, katakan ibadah, menempuh jalan Allah, kita butuh pada ilmu. Dan setelah kita memulai dengan ibadah, kita jalankan syariat-syariat Allah,
dan kita laksanakan tarekat, katakanlah ibadah, dan buah daripada ini adalah namanya hakikat. Ini harus berurutan, harus ada tangga-tangganya. Kita memulai sesuatu dari permulaannya. Tak mungkin kita langsung kepada puncaknya, tapi kita bermula dari awalnya, dari permulaannya dulu. Ini syariat dan tarekat. Baru kalau Allah mentakdirkan, kalau Allah menghendaki, maka sampailah kita pada tingkatan nihaya ataupun hakikat. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana yang hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam, yakni Imam Al-Ghazali, yakni wasamratut tariqah, dan buah daripada tarikat. Wa zahirun wa batinun, dan juga hidayah itu sendiri ada zahirnya dan juga ada batinnya. Fa inna kulla batinin lahu zahirun, karena setiap sesuatu yang batin itu pasti ada zahirnya. Tak mungkin kita sampai ke batinnya tanpa melalui zahirnya. Pasti kita itu melalui zahirnya dulu baru sampai ke batinnya. Wa aksu, dan sebaliknya. Setiap sesuatu yang zahir juga ada batinnya. Fasyari'atu zahirul hakikat. Syariat itu adalah zahirnya hakikat. Artinya kalau kita ingin sampai kepada hakikat, kita harus melalui syariat dulu, zahirnya dulu. Baru kita ini sampai kepada hakikat, kepada batinnya. Wal hakikatu batinuha. Sedangkan hakikat itu adalah merupakan batinnya daripada syariat. Wa huma mutalazimani ma'nan. Dan keduanya ini syariat dan tarekat, syariat dan hakikat itu mutalazimani, saling berkaitan, saling berhubungan. Ada ikatan yang memang itu pasti itu talazum antara keduanya, antara syariat dan tarekat. Makanya kalau kita ini agar tidak salah langkah, kita hendaknya lah mengikuti apa yang telah disampaikan para ulama-ulama kita. Artinya kita ini harus melalui batin dulu, zahir dulu, ataupun permulaan dulu, yakni syariat dan tarekat. Baru kalau kita betul-betul bersyariat dan tarekat, kalau Allah menghendaki, kalau Allah menganugerah kepada kita, insya Allah kita sampai pada tingkatan hakikat, ataupun kepada batin, ataupun kepada nihayah, ataupun puncak daripada ibadah. Fasyariatun bila hakikatin, oleh karenanya antara syariat dan hakikat ini talazum, bertalian, berikatan, berhubungan keduanya, tidak bisa dipisahkan. Maka fasyariatun bila hakikatin atilatun ay khaliyatun minas samrah. Syariat dengan tanpa hakikat, maka itu atilah akan kosong, hampa. Ay khaliyatun minas samrat, ini tidak berbuah. Artinya kalau syariat yang kita jalankan kemudian tidak sampai kepada tingkatan hakikat kita ini laksana pohon tidak berbuah. Bagaimana suatu pohon yang tidak berbuah? Tentu akan tidak enak dipandang. Walaupun buah daunnya lebat, rindang, pohonnya bagus, tapi kalau tidak ada buahnya, tentu hati juga menjadi lesu juga. Sebaliknya, wa hakikatun bila syariatin batilatun ay la ghiyatun la khaira fiha wa la hasila laha. Begitu juga sebaliknya, kalau cuman kita hakikat dengan tanpa syariat, maka itu batilatun, malah dikatakan batal, kata Imam An-Nawawi Al-Bantahi. Artinya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain agar kita bisa sampai pada tingkatan hakikat, kita harus melalui dengan syariat dulu. Baguskan dulu syariat kita, tarikat kita, bagaimana cara ibadah kita yang baik sesuai dengan tuntunan agama, pahami betul-betul syarat dan rukunnya ibadah, setiap ibadah serta batalnya, rukunnya salat, rukunnya puasa, yang haji, rukunnya haji, kemudian tata cara beribadah yang sunnah, baik itu mulai wiritan, baca Al-Quran. Kalau kita jalani semuanya itu sesuai dengan tuntunan agama, insya Allah kita akan sampai pada tingkatan hakikat.
Tapi sebaliknya, kalau kita ini langsung kepada hakikat tanpa melalui syariat, maka apa kata Imam Nawawi Al-Bantani? Bahwa batilatun, itu adalah batilah, itu adalah batil. Wala hasilalaha, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Wala hasilalaha, dan tidak ada hasilnya. Qala ba'duhum nadhama min bahril basit. Sebagai ulama dari Bahar Basit pernah menazamkan tentang hal ini. Kata beliau, balit tasawufu antasawufu bila kadrin wa tadba'ul haqqa wal qur'ana wad dina wa antara khasyi'an lillahi muktaiban ala dzunubika tulad dahri mahzunan. Tasawuf itu, kata beliau, adalah bila mana kamu itu merasa jernih, ya, merasa jernih dengan tanpa kotor, itulah tasawuf. Intinya kalau kita bertasawuf itu terasa jernih kepada kita, bersihnya kita, bersihnya batin kita, bersihnya hati kita, jernihnya hati kita, intinya bagusnya hati kita, dalam batin kita. Itulah tasawuf, dengan tanpa kekotoran. Wa tadba'ul haqqa wal qur'ana wad dina, dan selalu mengikuti kebenaran Al-Qur'an dan agama. Dan bukan hanya sekedar baiknya hati, bersihnya hati, jernihnya hati kita, tapi kita juga mengikuti kebenaran Al-Qur'an dan juga agama. Artinya sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama. Wa antara khasyi'an lillahi muktaiban ala dzunubika qula dahri mazunan. Dan bila mana kamu itu merasa khusyuk ketika beribadah kepada Allah, ketika kita ini ta'bud ilallah, menyembah kepada Allah, kita ini merasa khusyuk, ada betul-betul hati kita ini, sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap amal-amal ibadah kita. Ya, bagaimana caranya lah kita ini agar supaya dalam setiap melaksanakan ibadah kita ini bilang khusyuk kepada Allah. Muktaiban ala dzunubika, dan merasa susah dengan dosa-dosamu sepanjang masa. Dan dengan dosa-dosa kita ini kita harus merasa susah, harus merasa terbebani dengan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian kita selalu merasa butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah merasa berdosa, maka kita ini takut akan ancaman-ancaman Allah, takut akan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Itulah yang dinamakan dengan tasawuf. Baik, demikian pengajian kitab Muraqil Ubudiyah pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya, utamanya kepada kami pribadi. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.